Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beberapa bulan yang lalu sampai sekarang kelompok Gus Fuad dan Kiai Imad terus saja melemparkan argumen-argumen dan propaganda mereka tentang kepalsuan nasab habaib. Dan sampai hari ini juga pihak dari Robithah Alawiyah atau dari Habib itu sendiri nampak tidak terlalu menggubris dan merespon kelompok yang menyerang mereka secara membabi buta dan koar-koar di sosial media. Mari kita analisa kira-kira sebabnya kenapa pihak dari Robithah Alawiyah tidak terlalu frontal menanggapi hal ini. Baik, yang pertama mungkin menurut saya, meskipun secara umum manusia itu kan pasti memiliki naluri alami untuk bisa membela diri dan kelompok mereka ketika difitnah atau diserang secara verbal. Namun ada beberapa fakta ilmiah juga yang menunjukkan bahwa diam dan tidak melawan ketika diserang atau difitnah oleh orang lain itu dapat memiliki beberapa manfaat yang lebih utama. Salah satunya adalah yang pertama, mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Karena kalau hanya merespon dengan kemarahan atau melawan orang-orang yang mendustakan para habaib itu nantinya kemungkinan hanya akan memicu konflik yang lebih besar saja. Jadi dengan diam dan tidak memberikan perlawanan, itu jelas dapat membantu menghindari eskalasi konflik yang mungkin terjadi jika kedua belah pihak terus saling menyerang secara verbal. Kemudian yang kedua ialah kenapa habaib lebih memilih diam ketika diserang, ialah karena para habaib itu lebih mempertahankan kedewasaan emosional mereka. Karena kalau hanya mengikuti insting manusiawi untuk bisa membela diri dengan melawan ketika difitnah, itu seringkali hanya akan menyebabkan stres, marah atau kesedihan yang lebih besar saja. Dan sekali lagi, dengan para habib lebih memilih diam dan tidak melawan, itu jelas juga dapat membantu mereka untuk menjaga kedewasaan emosional dan tidak membiarkan emosi negatif mendominasi pikiran dan perasaan para habaib itu sendiri. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa para habaib lebih memilih tidak terlalu menanggapi orang-orang yang menyerang mereka ialah karena dengan tidak melawan itu dapat mencerminkan kedewasaan, ketenangan, dan kebijaksanaan yang hakiki. Dan orang-orang yang sudah kenal lama dengan karakter para habaib dari zaman dahulu pasti sudah tidak kaget lagi dan sangat menghargai pilihan para habaib ini untuk bersikap tenang dan sabar dalam menghadapi situasi yang sulit, dan dengan kesabaran itulah citra para habaib di Indonesia ini menjadi semakin positif. Apalagi kan kita tahu para habaib itu lebih banyak memiliki bukti-bukti keaslian nasab mereka berdasarkan dari isyarah dan bisyarah yang diperoleh langsung dari Rasulullah melalui para wali-wali kutub, dan itu jelas lebih diyakini dan kuat pendiriannya bagi para habaib dibandingkan data-data ilmiah dan manuskrip yang tertulis dan tersimpan selama ini. Karena pengakuan itu kan langsung datang dari Rasulullah, dan ini memang sulit sih diterima oleh orang-orang yang lebih mengedepankan logika ilmiah dibandingkan dengan sesuatu hal yang tidak sampai di otak mereka, seperti misalnya karomah para wali. Kemudian alasan yang keempat ialah kenapa para habaib lebih memilih tidak terlalu menanggapi pihak-pihak yang meragukan nasab mereka, ialah karena para habaib itu lebih menghindari efek negatif yang bisa muncul ketika merespon dengan melawan atau terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif dan menguras energi dan fokus mereka. Oleh karena itu, dengan mereka memilih untuk diam dan tidak melawan, maka para habaib ini dapat mengalihkan energi mereka ke hal-hal yang lebih positif dan konstruktif untuk bisa membimbing umat Rasulullah. Jadi saya rasa keempat hal itulah yang mungkin membuat kenapa para habaib sampai sekarang tidak terlalu merespon apa yang Kiai Imad dan Gus Fuad kuar-kuarkan selama ini di sosial media. Dan para habaib lebih memilih untuk diam dan tidak terlalu memperdulikan tudingan tersebut. Dan memang nampak tidak ada satu upaya pun dari para habaib untuk benar-benar mengkonter apa yang dituduhkan pada mereka hingga hari ini. Namun kita perlu ingat juga dan pahami bahwa setiap situasi itu adalah unik dan tidak selalu tepat untuk diam dan tidak melawan dengan setiap keadaan. Di beberapa situasi dan kondisi mungkin juga diperlukan respon yang lebih proaktif atau penegasan diri, karena keputusan untuk diam atau melawan nantinya harus disesuaikan dengan konteks dan nilai-nilai organisasi dari Robithah Alawiyah itu sendiri. Maka dari itu kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana, ada pergerakan atau tidak. Kalau tidak pun kita sudah tahu sebabnya, dan kalau ada pun perlawanan dari para habaib itu pun kita juga sudah tahu alasannya. Kita tunggu saja tanggal mainnya.